wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Di sini bersama saya Munasir Oteba. Saya seorang praktisi atau klinisi di bidang farmaseutical. Jadi saya masih berpraktek sebagai farmasis. Kali ini saya ingin membagikan bagaimana sih tips ke dokter gigi di tengah COVID-19. Kita tahu COVID-19 saat ini sangat meresahkan, terutama penyebarannya yang jenis varian baru ya, yaitu Delta varian. Ya, mudah-mudahan ke depan COVID ini bisa mulai ada jalan keluarnya atau ada pengobatan yang lebih baik lagi dibandingkan saat ini yang telah tersedia. So guys, kalau kita mau ke dokter gigi ya di tengah COVID ini, saya sharing pengalaman saja. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan dulu tujuan ke dokter gigi itu apa. Ada 3 klasifikasi. Tidak terlalu penting, yang kedua penting, dan yang ketiga sangat penting sekali guys. Nah, kebetulan kemarin saya ke dokter gigi, saya menyelesaikan operasi kecil saya, atau disebut juga dengan bahasa kedokteran odontektomi atau pencabutan gigi bungsu saya yang di ujung belakang ini. Nah, ini saya klasifikasikan sebagai kejadian yang sangat penting sekali. Karena kenapa? Karena saat terjadi dorongan terhadap gigi bungsu, ternyata gigi di depan gigi bungsu saya itu bolong. Sehingga ketika malam tiba atau enggak kondisi yang sangat dingin atau panas sedikit, maka akan timbul rasa nyeri hebat di kepala saya, terutama di saraf-saraf kepala. So pada kesempatan kali ini ya, akhirnya saya memutuskan bahwa ke dokter gigi ini sangat penting ya. Jadi tujuan ke dokter gigi itu harus pertama ditunjukkan dulu tujuannya apa. Tidak terlalu penting, penting, dan sangat penting sekali. Ya contoh kalau penting misalnya dia nyeri gigi yang datang dan timbul tapi harus diselesaikan, itu penting juga kategorinya sih. Tapi yang paling sangat penting sekali adalah ketika sudah menyentuh ke saraf ya, akhirnya mengakibatkan nyeri hebat yang tidak bisa membuat Anda tidur nyenyak atau beristirahat atau melakukan aktivitas sehari-hari. Itu tips pertama dari saya. Yang kedua adalah jenis keluhan giginya, misalnya nyeri keluhannya, misalnya keluhannya apakah sedang, berat, atau cenderung sangat hebat ya. Jadi saat itu nyeri gigi yang timbul itu sangat hebat sekali, itu menyebabkan sakit dan rasanya itu sulit sekali untuk beraktivitas, apalagi mendengar suara-suara yang bersifat keras atau orang ngobrol atau beraktivitas, terutama buat teman-teman yang memiliki aktivitas yang tinggi. Nah, itu adalah 2 tips sementara yang saya bisa sampaikan. Tips yang ketiga adalah jenis klinik yang ingin dituju atau jenis pusat kesehatan yang kalian ingin tuju. Misalnya pusat kesehatan yang kalian tuju dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pertama adalah RSUD atau puskesmas, yang mana itu semua ditanggung oleh BPJS. Dan yang kedua itu klinik ya. Yang ketiga adalah rumah sakit. Jadi teman-teman harus menentukan dulu kategori atau jenis klinik apa, jenis pusat kesehatan apa yang Anda pengenkan gitu ya. Jadi berdasarkan juga kemampuan. Jadi kalau di tengah pandemi gini, saran saya sih lebih baik kepada pusat healthcare yang bersifat klinik ya, karena klinik itu tidak melayani perawatan pasien COVID. Jadi resiko tertularnya jauh lebih rendah dibandingkan teman-teman pergi ke RSUD atau ke rumah sakit. Karena saat ini baik rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta itu melayani pandemi atau COVID-19 atau pasien-pasien COVID ya. Jadi penting sekali nih buat teman-teman menentukan pusat kesehatan apa yang teman-teman ingin tujukan atau ingin datangkan ya kan. Kalau memang yang ingin didatangkan adalah pusat kesehatan yang menghindari COVID-19, baiknya ke klinik. Jadi banyak saat itu saya ke klinik dental care ya, saya nggak bisa sebutkan namanya karena ada mereknya, jadi saya belum dapat endorsement dari
kliniknya. Jadi itu ke klinik, sebelum ke klinik itu kita diwajibkan untuk melakukan swab test antigen. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pasien-pasien yang masuk klinik itu dia sudah melewati atau memenuhi syarat bahwa swab testnya itu negatif, ya teman-teman. Penting sekali ya, itu yang harus dicatat, itu bagaimana kita tahu ini pandemi dan tidak bisa hilang, tapi bagaimana kita bisa agile atau bisa tangkas dalam menyikapi situasi seperti ini. Ya, jadi kalau teman-teman lihat lagi, jadi kalau misalnya ke klinik, ya klinik yang tentu klinik yang sudah memiliki kekhususan. Misalnya kliniknya klinik Opjin gitu ya. Jadi klinik Opjin ya berarti teman-teman ke klinik Opjin. Kalau misalnya ke klinik gigi ya ke klinik gigi. Nah, biasanya kalau spesialisasi seperti itu dia tidak bercampur dengan pasien umum. Nah, itulah tips bagaimana kita berpergian. Nah, selain itu kita harus menaati prokes atau 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Tentunya di situ di rumah sakit, untuk di klinik yang menerapkan prokes yang ketat, dia akan disediakan semacam APD atau alat pelindung diri ya. Jadi teman-teman komplit sekali gitu. Jadi tergantung biayanya gitu. Jadi kalau teman-teman di tengah pandemi gini memang kesehatan itu serba utama. Jadi jaga kesehatan. Karena kenapa? Wah, in case teman-teman langsung pergi ke pusat kesehatan, maka ada resiko di dalam perjalanan situ ya. Perjalanan menuju si pusat klinik itu. Nah, untuk tips keempat yaitu jenis transportasi yang Anda gunakan. Karena ini berpengaruh. Kalau sudah di kliniknya di swab test, ternyata pas saat transportasi itu teman-teman transportasinya salah pilih. Misalnya transportasi public transportation yang padat dengan manusia, ya kita nggak tahu yang mana yang COVID, mana yang enggak. Jadi akhirnya pada intinya adalah ketika teman-teman masuk ke kendaraan umum tersebut, teman-teman udah nggak tahu itu mana yang ada yang terinfeksi, mana yang nggak terinfeksi. Jadi sebaiknya buat saran saya untuk tips keempat ini adalah menggunakan kendaraan pribadi ya. Tentu lokasi dan jarak juga diperhitungkan. Kalau teman-teman nggak punya mobil, kendaraan pribadi mobil, teman-teman bisa melakukan dengan kendaraan pribadi bermotor dengan menggunakan masker 3 layer atau 4 layer ya, untuk menghindari terjadinya proses terinfeksi oleh virus COVID-19 ya. Nah, sangat tidak disarankan buat saya untuk teman-teman pergi di tengah pandemi ini dengan menggunakan kendaraan umum. Karena kenapa? Karena kita tidak pernah tahu bahwa kendaraan tersebut membawa virus atau enggak ya. Jadi teman-teman make sure aja bahwa kalau teman-teman nggak punya kendaraan pribadi mobil atau motor, ya teman-teman setidaknya ya teman-teman memiliki tetangga atau teman yang sudah dijamin bahwa teman-teman melakukan pemeriksaan atau macam bertanya kepada temannya bahwa temannya udah memang tidak positif COVID-19 dan keadaan sehat dan udah di swab. Nah, itu bisa diajakin untuk nganter gitu ya. Kalau misalnya itu tidak ada kendaraan pribadi, motor ataupun mobil. Itu contoh aja, kalau misalnya motor kan udah pasti sering ya. Kalau motor kan umum ya, hampir semua tiap rumah punya motor. Jadi sebaiknya gunakan motor pribadinya ya. Jadi kalau itu untuk mengamankan teman-teman dari tertularnya COVID-19 ya. Jadi tentukan dulu kendaraannya untuk pergi ke kemana, ke kliniknya ya. Nah, yang terakhir adalah jenis perawatan. Teman-teman kalau sudah ke klinik dan kemudian melihat perawatan yang sudah diberikan, nah itu pos melakukan ke klinik kan pasti ada perawatan reguler ya. Jadi perawatan itu juga teman-teman harus pertimbangkan baik-baik. Misalnya gini, kalau perawatan teman-teman itu jangka panjang, sebaiknya teman-teman membeli obat yang cukup banyak, yang sesuai dengan waktu terapinya. Misal waktu terapinya digunakan 1 bulan, jadi teman-teman harus menyediakan stok obat atau obat yang dikit 1 bulan. Jadi ketika melakukan perawatan ulang, teman-teman nggak perlu repot menebus resep ya. Jadi itu yang paling penting. Jadi komunikasikan ke dokternya teman-teman bahwa hal ini penting sekali untuk persiapan Anda 1 bulan ke depan sebelum masuk ke perawatan. Bagi yang
ada perawatan ulang ya. Jadi misalnya ada pemantauan atau evaluasi dari hasil operasi kayak seperti saya odontektomi, dilihat lagi 2 minggu lagi gitu ya. Jadi itu penting banget buat teman-teman ya. Jadi itu sedikit tips dari saya. Memang kelihatannya teman-teman bisa melihatnya dari sisi manapun, tapi mudah-mudahan tips ke dokter gigi ini menjadikan salah satu langkah atau strategi buat teman-teman gimana caranya ke klinik dengan menurunkan resiko penularan COVID-19 jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Oke guys, dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin ke dokter gigi atau buat teman-teman yang sedang sakit gigi seperti saya. Jadi teman-teman bisa menggunakan tips saya dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. See you in next tips with Mr. Oteba. Untuk tips-tips berikutnya bagaimana kita bisa agile di tengah COVID-19. Salam sehat, stay safe and stay healthy. Terima kasih.